Yang lucu itu gini, kita sholat gitu kan, tiba-tiba ada aja yang bikin ketawa, entah yang lagi sholat nih Allahu Akbar terus dari bawah naruh HP kan. Jadi pas kita ruku nih Ustaz kan ngeliat HP, kita lihat muka kita sendiri kan, Jadi kan ketawa. lucu Ustaz, ketawa. Atau yang agak apa ya? Mungkin menurut sebagian orang lucu. Jadi lagi sholat, anteng-anteng tiba-tiba dia selfie sama orang lagi sholat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Sehat, Ustaz? Bukan ya? Masya Allah. Baru ketemu kemarin, Ustaz? Iya, baru ketemu kemarin, Oh, sekarang kita Masya ketemu Allah. lagi, alhamdulillah. Kenapa, Ustaz? Biasa, ya. Kangen ya, Ustaz? Iya. Sebagai seorang mukmin kan Jadi harus... kan panggilan ini ada 3 nih. Gimana, Ustaz? Panggilan azan, Hmm. panggilan orang tua, Oke. sama rawahel. Masya Allah. Wah. Ditambahkan, Ustaz. Oh, itu garis bawah ya. Jadi buat fan garis kerasnya Ustaz Naban nih. Ada. Ini kan ada suka kalau ngomong ya. Nggak, Ustaz. Anda tuh apa ya? Ada kegelisahan, Ustaz. Iya, iya. Jadi kadang ya kita sebagai teman-teman Akan timbul anak-anak pertanyaan muda lah berarti. ya, kaum setelah ini. milenial, Ustaz. Nah, Kadang kan suka nongkrong nih, iya. terus suka ngajakin sholat, Ustaz. Ya kan? Udah azan nih, sholat dulu lah minimal gitu. Oke lah nongkrong, tapi tetap kalau waktu sholat harus sholat. Sholat. Nah, kodoluhnya ketika sholat, kadang suka ada aja yang ngecengin. Dicengin. Cengin. Jadi dicengin tuh, Soleh mungkin- banget lu sholat. nah itu dia. Islam banget sih lu, gitu. Islam banget sih lu, gitu. Terus kadang mungkin jarak dari tempat tongkrongan ke masjid kan agak jauh nih. Taruhlah berapa meter gitu kan. Iya. Terus mungkin padahal ada musola, ya nggak masalah sebenarnya ada musola pun boleh gitu. Cuma kayaknya lebih afdol kalau kita ke masjid deh. Nah, lucunya kadang tuh teman suka ada yang ngecengin sampai dia beristighfar. Temannya istighfar. Istighfar. Yang ngecengin istighfar. Betul. Jadi sebelum dia pengen hujat kita, dia istighfar dulu, Ustaz. Waduh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lu mau sholat ke masjid, jauh-jauh amat sih. Gitu, Ustaz. Gitu. Kayak, jadi akhirnya dari aneh sama teman-teman kayak kepikiran hadis yang Islam tuh bakal jadi asing gitu, Ustaz. Oke. Gimana sih, Ustaz? Islam Bener. itu dimulai dengan keasingan dan akan diakhiri dengan Nah, kembali itu asing. dia. gitu. Kayak semakin modern tapi lama-lama kayak orang tuh jadi asing gitu sama yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya jawaban dari itu semua adalah ketidaktahuan dari ilmu ya, Oke. gitu kan. Rasulullah SAW itu punya sahabat yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau adalah seorang yang buta, kemudian juga bukan anak muda lagi, kemudian rumahnya jauh dari masjid. Suatu hari beliau pernah minta uzur lah kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya ini buta, gitu. Oke. Rumah saya jauh, gitu, dan dari rumah saya ke daerah masjid itu masih banyak hewan buas kadang-kadang, Oke. dan nggak ada yang menuntun saya ke masjid. Apakah saya boleh nggak sholat di masjid? Oh, beliau nego nih, Ustaz. Iya, maksudnya dengan keadaan yang seperti ini gitu loh. Apakah boleh nggak kita nih orang yang seperti Ana dengan kondisi yang seperti ini boleh nggak sholat di masjid? Oke. Maka Rasulullah SAW, ya buatmu boleh gitu kan. Tapi ketika Abdullah bin Umi Maktum jalan, beranjak dari Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah memanggil, wahai Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu juga menanggapi panggilan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau mendengar azan? Kata Rasulullah. Maka Abdullah bin Umi Maktum mengatakan, ya, saya mendengar azan. Maka wajib bagimu mendatangi masjid. Oke. Wajib bagimu mendatangi masjid. Itu yang tuh jauh sekalipun, Ustaz. itu sekalipun jauh ya. Itu sekali Abdullah bin Umi Maktum adalah manusia dikasih kekurangan oleh Allah dengan buta, rumahnya jauh, bukan anak muda, kemudian banyak binatang buas, kemudian masih wajib baginya datang ke masjid. Masya Allah. Terus ini anak muda, masjid dekat nggak jauh-jauh Betul, banget, betul. masjad mana sih yang jauh banget? Betul. Dari Sekarang kita. tiap gang aja udah masjid, Ustaz. Kemudian dia mendengar azan dan nggak ada usul buat dia untuk nggak ke masjid. Padahal setiap azan dipanggil hayya 'alal falah, Betul. raih kemenangan. Ana mau nanya sama anak-anak muda nih ya, sekalian kerja ngapain sih? Capek pontang-panting cari kehidupan dunia, pengen tidur nyaman, rumah nyaman, mobil nyaman dan lain sebagainya. Kenapa nggak pernah berpikir, gue mati dalam kehidupan, setelah mati dengan kehidupan yang baru itu gue hidup nyaman? Nice, itu dia, Ustaz. Mungkin yang belum terpikirkan, kan? Iya, kenapa selalu berpikir
wah kerja jadi manajer, jadi direktur sewaktu hari nanti, gue Banyak punya uang, pensiunan dan lain sebagainya. Betul. Pengen nyaman. Kenapa nggak berpikir kalau nanti setelah kematian hidup nyaman? Betul. Kenapa nggak persiapkan itu? Padahal Allah manggil hayya alal falah. Ente mau raih kemenangan, nih kemenangannya di sini. Nah, Bukan dengan apa namanya? Maaf, tanda kutip kebanyakan orang yang cuman akhirnya cari panggung di depan atasan iya. dengan moto solidaritas di kantor dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya panggilan panggilan nomor 1 di dunia ini adalah panggilan azan, terus ditinggalkan gitu aja dengan alasan Pantesan makanya Ustadz pun kalau panggilan tuh pertama sholat dulu ya, Ustadz. Azan sholat dulu Ustadz. lah. Gila. Azan, ibu, Bapak. baru rawahel. Rawahel itu Masya repot Allah. loh panggilannya, soalnya Vian chatting 5 menit sekali. Nah, 5 menit cuma sekali. gini Ustadz, kadang gini, oke deh kita sholat nih Ustadz. Iya. Sampai akhirnya mungkin di momen yang memang kita nggak kedengeran masjid. Iya. Mungkin di kantor dan segala macam lah. Terus akhirnya kita sholat di musola. Betul. Tapi ada aja yang lucunya itu gini, kita sholat gitu kan, tiba-tiba ada aja yang bikin ketawa, entah yang lagi sholat nih Allahu Akbar, terus dari bawah naruh HP kan. Jadi pas kita ruku nih Ustadz kan ngeliat HP, kita lihat muka kita sendiri kan, Jadi kan ketawa. lucu Ustadz, ketawa. Atau yang agak apa ya, mungkin menurut sebagian orang lucu, jadi lagi sholat, anteng-anteng tiba-tiba dia selfie sama orang lagi sholat. Subhanallah. Lucu sih memang momennya gitu, cuma kan Ya, ini lagi sholat kan, sakral kan. akhirnya malah jadi ketawaan ya. Iya gitu, gimana tuh Ustadz? Maksudnya hukumnya tuh gimana ganggu orang sholat Ustadz? Ganggu orang sholat, kita menjelaskan satu hal yang nggak mengganggu dulu. Oke. Aku ingat satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, ketika seorang melihat orang lain sholat gitu, kemudian dia lewat di depannya, sekiranya dia tahu apa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia melewati orang yang sholat aja, dia lebih memilih untuk bertahan 40 tahun walaupun orang baru sholat. Oh iya benar, Anda pernah denger tuh. Ya, jadi Iya. ketika dia ngelihat ada orang sholat, dia mau ngelewatin orang itu sholat, terus dia lewatin, sekiranya dia tahu dosanya, apa yang bakal ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia melewati orang sholat itu dengan sengaja, maka dia akan menunggu walaupun 40 tahun. Masya Allah. Saking mengerikannya kan, Takutnya ya, Ustaz. iya, tentang apa yang namanya ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di dalam sholat adalah sedang berhadapan dengan Rabbul Jalla Jalaluh. Manusia itu menghadap Allah itu di 2 waktu. Yang pertama di waktu sholatnya di dunia, yang kedua di Yaumul Hisab. Akan dipanggil satu persatu. Pertanyaannya adalah ketika kita berhadapan dengan seorang presiden, Siap. nggak usah jauh-jauh, kita ketemu presiden aja, nggak usah kita bayangin kita ketemu sama Allah, kita ketemu sama presiden, ya kan? Kemudian dengan keadaan yang seperti itu, apakah kita masih mampu bercanda? Nggak bisa. Masih mampu selfie bercanda? Betul. Nggak mungkin kan? Jangan kan presiden saat bos. Iya, atasan Yan, ini. Siapa kan gitu kan? pasti gitu. Lagi bosnya dari para bos. Nah, ini King of King, Iya. Allah Azza wa Jalla. Betul. Maka nggak ada lah alasan buat kita membercandai sholat. Dan salah satu hukum dalam Islam adalah tentang istihza'u biddin. Itu namanya, atau berkenaan dengan bab ngolok-ngolok agama. Sampai segitu ya, Ustaz? Sampai di situ. Ngolok-ngolok agama, melecehkan agama itu dosa besar. Dari salah satu dosa-dosa yang paling besar. Maka jangan sampai akhirnya kita terjerumus kepada dosa besar, sedangkan kita nggak tahu kalau itu ternyata dosa yang paling besar. Berarti mungkin bisa jadi karena tadi tidak adanya kepemahaman dari Tidak ilmu ada tersebut. pahamnya, ya betul. Oke, Masya Allah, tabarakallah tuh ilmu tuh ya guys ya. Jadi teman-teman boleh nongkrong, jangan lupa sholat juga. Tapi Iya. kalau emang ketika ada teman yang sholat, mau dia ke masjid ya sebenarnya pengen disupport Ustaz. Betul, harus. Disupport dan Harus. ketika udah sholat pun khusyuk. Jangan bercanda. Iya. Gitu Ustaz ya. Karena kan kalau berbicara tentang teman ya, Rasulullah juga mengabarkan kan, orang itu bakal dilihat dengan siapa dia berteman. Kan? Betul. Maka kalau berteman, nggak cuman teman itu ada 2. Ada teman yang menyelamatkan dia dari api neraka, ada teman yang menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Ya, sebagai seorang yang belajar tentang agama, tahu teman mana yang Harus dipilih. menjerumuskan dia ke dalam neraka dan teman mana yang menyelamatkan dia dari api neraka. Maka perhatikan tentang itu. Harus memperhatikan tentang itu ketika kita berteman kepada seseorang. Berarti di note tuh teman-teman. Cari teman-teman terbaik yang emang dia ngingetin sholat dan insya Allah bisa disyafaat juga Ustaz ya. Betul, sahih. Masya Allah, tabarakallah. Jangan bercanda sholat, udah tua bercanda.
Oke deh, Ustaz. Syukran dulu, Ustaz, atas Barakallahu ilmu-ilmunya. Masya Allah banget, insya Allah. Barakallahu Aneh panggil antum lagi, tapi dengan kondisi yang tidak karena panggilan lain, Ustaz. Dan insya Allah Februari kita berangkat nih, Rawahel berangkat bersama Ustaz. Iya, insya Allah. Insya Semoga Allah Jadi, mudahkan. teman-teman kalau yang pengen umroh bareng Rawahel, insya Allah di Februari, insya Allah bareng sama beliau nih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Syukran, Ustaz ya. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Assalamualaikum Wa iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.